Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Hilmi Zaidaan di acara podcast Ngopinyo. Dan kali ini bersama lagi nih tamu spesial yaitu Bunda Vina. Assalamualaikum Bunda Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk bisa berbincang-bincang sama Bunda Vina nih teman-teman. Nah, dengan tema yang baru nih Bunda, Hilmi mau ngobrol sama Bunda lagi nih. Masih berbahas tentang parenting, jadi tema kali ini yaitu bolehkah orang tua mengancam anak? Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu boleh atau enggak dan bagaimana pendapat Bunda dalam dunia parenting, silakan simak videonya dan jangan lupa subscribe, oke? Nah, jadi Bunda, Hilmi mau tanya nih, kalau misalnya orang tua itu kepada anak, agar anak ini misal mau melakukan sesuatu Bunda, biasanya kan ada anak yang nggak nurut, lalu akhirnya diancam. Nah, sebenarnya itu boleh nggak sih Bunda? Kalau kita bicara boleh atau tidak, sebenarnya itu pasti orang menempatkan posisinya. Saya punya alasan melakukan hal ini. Setiap baik. orang tua regulasi saya punya hak gitu kan. Saya melakukan ini karena seperti ini, maka pembenaran buat mereka. Makanya kalau dibicara boleh atau tidak, ini pasti setiap orang tua pasti punya alasan. Nah, boleh kok. Ada juga yang bilang nggak boleh, tapi kalau dari perspektif untuk perkembangan anak itu tidak tepat, bukan tidak boleh ya? Tapi bukan boleh atau tidak, tapi itu tidak tepat gitu. Seperti itu Hilmi jawab. Kalau Hilmi tanya boleh nggak sih Bunda orang tua itu mengancam anak biar supaya dia nurut gitu, mungkin ya? Iya benar. Karena dipahami pembicaraan atau kita ngobrolan kita yang sebelumnya itu kan kita bahas tentang anak itu adalah amanah orang tua, jangan dititipkan pada orang lain. Nah, artinya orang lain ini kan macam-macam ya. Betul. Gitu. Nah, balik lagi ke amanah gitu. Dan anak pun memiliki hak-hak yang harus orang tua betul hormati. Banget, benar. Nah, kemarin itu Bunda juga bicara ada beberapa orang tua ya gitu kan. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini anak pasti bosen. Bener banget. Bosen. Bunda. Ketika anak udah bosen, timbulnya apa? Reaksi-reaksi ataupun aplikasi tindakan anak yang menimbulkan ke arah negatif. Iya. Nah, akhirnya bisa banget. Timbul stres orang tua. Nah, disadari atau tidak, maka banyaknya timbul ancaman-ancaman kata-kata itu dari di saat seperti ini karena tekanan. Betul. Tekanan keadaan, tekanan stres orang tua dan stresnya anak, karena dampak dari stresnya anak itu pasti nyambung. Nyambung semua ya. Kalau Bunda bilang itu hukum energi itu selalu akan tercairkan. Ya kan? Gitu. Jadi nggak mungkin. Nah, Ilmi kalau kita bicara masalah boleh nggak sih Bunda gitu. Nah, dipahami dulu ketika di dalam keluarga ya kan, di dalam keluarga itu terdiri dari pasangan suami istri. Ada, lalu kemudian dikaruniai anak, ada adik dan adik kakak, ada kakak gitu kan. Nah, di dalam keluarga itu berarti itu keluarga inti. Nah, di dalamnya dan Bunda baca di dalam hadis tepatnya apa ya, hadis. Nah, di dalam hadisnya itu disampaikan bahwa hak anak itu ada beberapa hal. Nah, satu yang pertama itu hak dia mendapatkan nama yang baik. Ya, kita sebelum kita bicara ke konteks mengancam, kita review lagi alasannya sehingga kita obrolan kita saat ini kita sepakat kalau mengancam itu boleh atau tidak. Kita sepakat dulu ya, gitu, harus disepakati biar supaya kita tarik dulu. Berarti Kenapa? Sebenarnya bisa jadi boleh ya Bunda, asal waktunya atau Ntar dulu. belum gitu terlalu dini. Oke, iya. Terlalu dini kalau kita bisa langsung mengambil keputusan boleh atau tidak. Jadi kita kembali lagi. Setiap anak itu kewajiban orang tua atau haknya seorang anak, di dalam hadis pun disampaikan bahwa orang tua itu wajib
dan Wajib anak justru. mendapatkan nama yang baik, ya kan. Terus Oke. kemudian yang kedua, kewajiban orang tua itu memberikan ajaran Al-Qur'an ketika anaknya sudah berakal. Nah, lalu kemudian apalagi menikahi anaknya yang orang tua khususnya laki-laki, ayah gitu ya, menikahi anaknya ketika sudah mendapatkan jodohnya atau menikahi. Nah, ada tambahannya lagi berikutnya itu adalah bahwa memperlakukan anak dengan kasih sayang adil dan sesuai dengan keadilan dan adil gitu. Nah, iya, iya. ini berarti kita masuk di poin yang ini nih. Jadi bahwa memberikan ataupun membentuk anak, memberikan kasih sayang kepada anak dengan rasa adil. Adil ya. Bicara ancaman, pasti ada bentuk ketidakadilan. Setuju atau setuju? Setuju. Nah, dari situ saja sudah kita pahami gitu. Nah, jadi setiap apa yang Bunda sampaikan, Bunda selalu nggak melihat dari penilaian Bunda, karena penilaian Bunda sebagai manusia tentu jadi ada keegonya, ya kan? Karena pasti melihatnya dengan subjektif. Betul. Tapi ketika kita mengambil semua permasalahan, kita tarik lagi ke dalam hukumnya Islam, itu semua diatur. Jadi semua itu udah ada aturannya. Ketika anak nggak mau nurut, terus diancam, itu boleh nggak sih? Ada anjurannya juga, Bunda? Iya, maka kita balik tadi hadis yang tadi, oke. hadis yang tadi, lalu Bunda tarik lagi kembali dalam surat At-Tahrim ayat 6, bahwa disampaikan di situ firman Allah bahwa jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Oke. Nah, ketika timbul ketidakadilan, ya ada dosa di situ. Ketika timbul ancaman, ada kurangnya kasih sayang, ya kan? Maksudnya anak merasa nggak nyaman dan orang tua juga merasa anak ini seperti apa gitu. Nah, jadi itu kita bisa tarik dari dalil-dalil itu mungkin menjadi dasar hukum kita. Kalau kita ingin memperlakukan anak kita seperti apa, menurut maksudnya, berarti kita harus balik lagi nih. Orang tua adalah madrasah yang pertama. Anak itu nggak perlu diancam, tapi beri aja diarahkan, contoh. dicontohkan. Betul. Tapi Bunda, boleh nggak Bunda kalau misalnya orang tua mengancam tapi dalam konteksnya misal anaknya nggak mau sholat, anaknya nggak mau ngaji, atau anaknya nggak mau belajar, itu bagaimana Bunda kalau misalnya mengancam karena anaknya itu nggak mau nurut dalam hal seperti itu? Tadi pembahasan yang pertama belum selesai sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita balik lagi sebelum, boleh nggak sih Bunda, itu sama aja dari pertanyaan Hilmi yang pertama tadi kan. Cuman kita masuk lagi ke ranah tapi anaknya supaya dia melakukan suatu kebaikan. Nah, sebenarnya tujuan mengancam supaya anak itu nurut. Betul. Nah, kita pahami dulu definisi mengancam. Mengancam itu adalah adanya tekanan, adanya memberikan tekanan kepada salah satu lawan bicara ataupun agar tujuannya tercapai. Iya. Nah, kalau misalkan mengancam berarti ada ketidaknyamanan atau ketidakadilan. Iya, kamu diancam nih misalkan. Banyak orang tua yang tidak disadari bahwa bentuk ancaman-ancaman itu udah terjadi. Contoh. Kalau Hilmi bilang tadi supaya anak itu melakukan kebaikan, misalkan gini, makan nggak kamu? Kalau kamu nggak makan, nanti kamu tuh sakit perut. Nanti tuh kamu sakit perut, nanti tuh kamu sakit. Satu, itu bentuk ancaman. Kedua, bentuk ancaman lagi, kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, Bunda nggak beliin kamu mainan loh. Wah, itu lebih ekstrim. Itu dua lagi. Ya. Nah, satu lagi bentuk yang tingkatan ancaman ya, bentukan ancaman lagi. Makan nggak kamu? Kalau kamu nggak makan, Bunda pukul kamu. Gitu. Nah, ini bentuk ancaman yang ada di dalam keluarga tanpa disadari. Pernah nggak ngomong gini? Bentuk ngacam. Makan nggak kamu? Kalau kamu nggak makan, nanti Bunda nggak beliin kayak itu loh. Nah, jadi itu sebenarnya ngancam ya. Coba. Walaupun mana yang lebih ekstrim didengar? Kamu contoh ya, misalkan makan nggak kamu? Kalau kamu nggak makan nanti perut kamu sakit. Kalau coba tadi Bunda balik lagi ya, sebenarnya kata-kata sama ya. Kamu makan ya, kalau kamu nggak makan nanti kamu sakit perut. Mana lebih enak didengar?
Baik lagi kalimatnya lagi yang kedua ya, tadi makan nggak kamu? Kalau kamu nggak makan nanti bunda nggak beliin itu loh gitu ya. Iya. Nah berarti tadi kalau bunda balik lagi, makan nggak kamu? Kalau kamu nggak makan bunda nggak beliin mainan loh. Jadi lebih enak didengar di mana? Sebenarnya itu hanya permainan komunikasi. Oh. Kita bicara mengancam, kata mengancam apa yang terjadi ketika kita bicara bilang gini. Oh iya, iya. Paham nggak? Kalau misalkan mengancam, Paham. kalau bilang boleh nggak sih Berarti bunda? tergantung nadanya ya bunda ya? Mengancam Ini itu. ini sebenarnya masalah Bisa jadi. komunikasi. Oke. Masalah komunikasi. Jadi Iya, paham, yang paham, bunda paham, bilang tadi, paham. energi yang kita sampaikan akan tercairkan, itu namanya hukum energi. Kalau Oke. komunikasimu di awal disampaikan dengan nada yang baik, ya kan, intonasi yang baik, dengan atmosfer yang baik, nyampainya juga seperti itu. Iya, Jadi iya, dipahami itu dulu. paham. Jadi untuk semua orang tua dimanapun berada dan calon orang tua gitu Iya. kan. Jadi ketika kita bicara mengancam, boleh nggak sih bunda mengancam gitu kan? Bunda akan sampaikan. Di sini bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi ini masalah tepat atau tidak tepat. Iya. Nah, Berarti yang harus kita perhatikan dan orang tua perhatikan itu dalam komunikasi ke anak agar itu menjadi bukan ancaman untuk anak gitu ya bunda. nah nanti kita bicara agak panjang ke depan. Kalau kita bicara mengancam itu pasti ada dampaknya ya. Gitu. Jadi ya. dipahami dulu. Kenapa boleh nggak sih bunda kita mengancam? Nah kalau bunda bilang langsung kasih jawaban boleh nggak? Semua orang pasti akan memukul rata, melabel. Iya, boleh kok. Gue Ya. dulu aja dulu begitu misal. Gitu ya. Jadi ada beberapa ancaman-ancaman, bentuk ancaman yang terhadap anak. Yang tadi bunda sampaikan bentuk ancamannya. Ada juga misalkan kayak gini. Contoh yang paling banyak di lingkungan keluarga yang mungkin tidak disadari. Misalkan gini. Ya gimana mau bisa gini aja kamu nggak berani. Nah itu ancaman. Oh itu jatuhnya ancaman. Bentuk ancaman terhadap dia melabel diri anaknya. Jadi si anak itu merasa ya aku nggak akan bisa melakukan apapun. Tapi banyak orang tua bahkan ya Hilmi pernah mengalami sendiri itu tuh sebagai motivasi justru anaknya. Iya makanya kita Berarti itu kurang sekarang tepat kita sebenarnya. meluruskan. Oke. Kita meluruskan. Maka balik lagi ke yang tadi, ya kan? Yang hadis yang tadi bahwa memperlakukan anak dengan kasih sayang dan rasa adil. Oke. Dan komunikasi yang baik itu salah satu sarana untuk agar anak pun merasa disayangin, Ya. dikasih. Memperlakukan anak dengan kasih sayang itu aplikasinya adalah bentuknya itu adalah komunikasi. Komunikasi Ya baik, kan baik. nggak Penting akan banget ya. tercipta, Apapun tidak ya. akan tercipta kasih sayang kalau komunikasinya nggak baik. Betul. Walaupun misal ya anak zaman sekarang merasanya itu jadi apa ya? Orang tua zaman sekarang kan sibuk ya bunda ya. Dikasih handphone, dikasih apa? Orang tua udah merasa itu baik menurut mereka. Padahal yang lebih baik itu justru komunikasi dibandingkan gadget. Iya betul. Sebenarnya seperti yang kemarin kita bahas ya, gadget itu seperti mata pisau. Mata pisau, betul. Kita bisa memperlakukan, bisa jadi arahkan negatif, bisa ke arah positif. Positif. Gitu. Nah Wah. seperti itu. Jadi bicara boleh nggak kita mengancam anak untuk kebaikan, gitu kan? Balik lagi yuk, kita harus pahami dulu, mereview lagi. Sebelum kita melakukan ancaman ini, lalu sebelum kita ngambil keputusan, oh ini boleh, kita harus lihat dulu nih di dalam fitrahnya seorang. Nah bunda selalu bicara untuk menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu itu pilihan atau ketetapan. Nah ketika sudah bicara itu adalah ketetapan, balik lagi adalah anak adalah amanah orang yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Nah, ketika kita bicara masalah anak, balik lagi tadi ke hadis yang tadi, memperlakukan anak mempunyai hak untuk diberikan nama yang baik, ya kan? Lalu kemudian anak itu diajarkan dengan Al-Qur'an pada saat dia sudah berakal. Nah, Al-Qur'an itu kan dia sudah bisa mengaji, sholat. Berarti seperti itu. Dari umur berapa bunda? 7 tahun? Yang sudah berakal. Ketika sudah berakal itu kita masuk fasenya. 0 sampai 6 tahun itu anak sudah mulai brain goldnya usianya itu kan ada masa keemasan. Iya. Nah, dari mulai kapan anak itu sudah mulai diperkenalkan dengan Al-Qur'an? Sebenarnya dari di alam rahim juga sudah. Oh, jadi dengar murotal di saat iya. hamil gitu ya.
Itu secara langsung, maksudnya didengarkan. Nah, ada lagi dengan secara tidak langsung. Contoh hal, pada saat seorang ibu, calon ibu ya, yang sedang mengandung, dia mengaji ataupun dia tadarus ataupun dia saat itu duduk dalam kajian, tanpa disadari dia sudah mengajarkan anaknya mengenalkan Allah, mengenalkan Al-Qur'an, mengenalkan ketauhidan melalui indera-indera dari si ibunya sendiri. Karena itu akan nyampe ya Bunda, salur ya. Transfer karena kan makanya hal-hal apapun, jadi mulai dari sejak kapan kita merangsang anak, sejak kapan kita mendidik anak mengenalkan tentang ketuhannya, tentang Allahnya, apakah harus sejak dia SD, apakah dia sejak PAUD, atau TK, bahkan apakah ketika dia sudah besar? Banyak sekali yang seperti jadi itu sejak kan. kapan? Sejak dini. Sejak dini, Nah, bahkan kalau di bicara dalam rahim. sejak dini, siapa kalau bicara ada yang bertanya sama Bunda dia itu belum menikah, ya dia sudah mulai belajar tentang apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya Al-Qur'an itu udah paling bener dah kamusnya, bahasanya nggak perlu lagi kita mencari wah ilmu parenting mana nih, wah pakar parenting mana nih gitu. Sebenarnya pakar parenting itu adalah orang tua itu sendiri. Karena contoh, Allah itu memberikan amanah seorang anak sama orang pakar parenting tidak kan? Tidak. Tapi kepada siapa? Orang tua. Nah, berarti orang tua itu adalah pakar parentingnya. Sebenarnya orang tua itu adalah gurunya. Ya, ketika dia orang tua tidak bisa mengajarkan anaknya secara membentuk karakter dengan baik, dikirim ke pesantren. Akhirnya pesantren adalah salah satu tempat ketidakmampuan orang tua untuk membentuk anaknya. Ya, masukin pesantren yang paling bagus. Tapi disadari mereka adalah iya aku nggak sanggup. Yang benarnya adalah berdua. Jadi antara orang tua dan anak itu belajar bareng-bareng. Mungkin kecuali dengan catatan sebelum ke pesantren setidaknya ada bekal dulu ya Bunda ya. Jangan nggak ada bekal apa-apa, main ya udah deh karena gue nggak mampu, ya udahlah pesantren aja. Kurang tepat lah ya. Iya, kayak bahasanya. gini. Nilai kamu kamu tuh nggak mau sholat susah banget sih. Udah kalau gitu masukin pesantren aja deh gitu kan. Itu sering banget. Iya. Udah itu masukin pesantren aja. Jadi pesantren tuh kayaknya udah kayak momok gitu. Jadi sebagian orang atau sebagian anak menganggap pesantren justru malah buruk. Ya, jadi itu adalah poin. Boleh nggak sih kita mengancam anak gitu? Ya disampaikan tadi, masalah mengancam anak itu sebenarnya kurang tepat ya. Dan itu yang mendefinisikan kita mengancam atau tidak tergantung dari komunikasi kita kepada anak tersebut ya Bunda ya. Iya, sebenarnya kalau anak itu diancam ya kan, anak itu sih langsung bisa nurut gitu ya. Tapi ketika anak itu terus orang tua sering melakukan ancaman, bahasa masyarakatnya awam itu baal, maksudnya anak itu bal. Ya palingan gini, pokoknya kalau misalkan kayak gini kamu keluar di rumah gitu kan. Awalnya dia mungkin iya gitu. Udah pokoknya Bunda potong jajan gitu kan misalnya. Itu kan bentuk ancaman. Bener-bener, atau enggak yang ekstrimnya Bunda nggak anggap anak misalnya. Itu ya beberapa ada itu kacau gitu. Juga ya kalau nggak dianggap anak. Kalau Bunda bilang nggak apa-apa nggak dianggap anak. Contoh, jangan lari nanti kamu jatuh loh. Benar. Gitu. Sebenarnya itu kan salah satu bentuk ancaman yang halus sebenarnya. Betul. Nah, kemudian maksudnya orang tua itu supaya anak itu maunya orang tua itu anaknya itu jalan. Nah, kita balik yuk sekarang, kita rubah nih untuk para orang tua di mana aja. Betul. Kata ancaman itu kita ganti. Maksud contoh bentuk kata ancaman ya. Jangan lari, nanti kamu jatuh loh misalkan. Jangan lari. Nah, itu salah satu bentuk ancaman yang halus ya gitu. Nah, atau lagi jangan lari kamu, nanti kalau kamu lari contoh kalau kamu lari ntar Bunda tinggal atau ayah tinggal ya gitu. Atau gini, ayo cepetan pakai sepatu gitu lama banget, udah tinggal aja deh. Nah, sebenarnya
Terus bagaimana kita satu-satu ketika kita bicara bahas tentang jangan lari, nanti kalau lari ayah tinggal ya kamu gitu, ya udah ayah tinggal gitu kan, bunda ayah nggak ajak atau apa gitu. Nah sekarang kita rubah yuk gitu loh, si ayah kan maunya anaknya supaya jalan. Nah ya udah dirubah aja katanya, kata kalimatnya jalan aja ya nak gitu, bareng-bareng sama ayah. Nah cuma orang tua nggak sabar. Satu nggak sabar, kedua ini dia ada yang namanya sarkasme. Jadi artinya ada yang namanya bentuk pendidikan tiruan. Maksudnya bentuk bukan tiruan tapi menirukan. Jadi apa yang dulu dialami si orang tua dididik oleh orang tuanya, dia menirukan kembali kepada anaknya. Lalu si anaknya, aku diperlakukan seperti ini sama ayah bundaku, ketika dia jadi menjadi orang tua dia menirukan kembali. Betul. Jadi nggak ada habis-habisnya Hilmi. Dan sebenarnya itu kurang tepat ya bunda ya? Ya kurang tepat. Nah kalau bunda bilang nggak boleh gitu kan, sebenarnya makanya setiap orang tua pasti punya alasan. Punya alasan, benar. Oh nggak boleh kok, karena saya buktinya anak-anak saya perlakuan seperti itu, dan mereka baik-baik aja. Mereka baik-baik aja, mereka nurut, jangan salah. Nurut pada saat di hadapan kita, tapi di dalam hatinya mereka berontak. Keberontakannya dia adalah kayak contoh kayak ospek yang tadi kita bahas ya kan, dia sebenarnya nggak mau dikerasin gitu loh, tapi akhirnya karena dia berontak, nggak berani dan dia nerima keadaan, akhirnya dia menirukan. Nah, timbulnya berontaknya dia adalah menirukan kembali apa yang pernah dia alami. Berarti intinya kita tuh harus sabar gitu ya bunda ya sama anak dalam berkomunikasinya. Iya, karena ya seperti yang disampaikan bahwa anak itu adalah titipan yang Allah berikan dan investasi. Betul. Karena anak itu bisa anak itu bisa membuat orang tua senang, bisa membuat semangat, dan anak itu juga bisa menjadi malapetaka buat orang tua dengan ujian dan cobaannya. Betul. Jadi kalau kita bicara masalah mendidik anak itu ngeri-ngeri sedap juga gitu. Bener. Tapi ngeri-ngerinya itu kita salah langkah. Sedapnya itu ketika kita memetik hasilnya itu Masya Allah, itu luar biasa. Dan bunda, dampaknya apa sih untuk anak yang sering diancam gitu? Dampak untuk seorang anak diancam seperti di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 kalau nggak salah ya, itu bahwa sudah jelas sebenarnya undang-undang perlindungan anak itu diambil juga dalam Al-Quran kok gitu ya, dari hadisnya yang tadi bunda sampaikan, memperlakukan anak dengan rasa kasih sayang dan rasa adil. Seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat tidak baik gitu. Yang pertama, dia akan menjadi anak yang pandai bersandiwara. Maksudnya gini, dia di depan dia menerima, tapi di dalam dia ngeberontak, dia ngelawan. Tapi ketika orang tua nggak ada, dia melakukan. Nah dampaknya apa lagi? Nah si anak itu juga akan merasa minder. Betul. Kenapa minder? Contoh ketika diancam, kalau kamu nggak belajar, kamu nggak akan bisa naik kelas. Nah dia sudah merespon dirinya, aku nih malas belajar, udah aku nggak naik kelas. Jadi timbul rasa putus asa terhadap anak. Nah, lalu apa lagi? Nah, si anak itu akan timbul membentuk karakter yang tidak punya kepribadian. Kepribadian artinya dia punya pribadi yang kokoh ya gitu maksudnya. Nah, karena bentuk ancaman itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak baik untuk seorang psikologi buat anak. Nah, dampaknya sangat besar ini karena dia akan menirukan kembali, maka akan ada calon-calon korban berikutnya. Dia akan menjadi mesin duplikasi yang jitu. Ketika dia ancam, karena kan aku diancam, nanti akan kayak gini. Kalau bunda selalu bilang gini, kalau ketika mengancam anak gitu, kalau kamu kayak gini, bunda akan balik lagi sih. Maksudnya apa bedanya kita sama perampok, apa bedanya kita sama kalau perampok kan itu ada ancaman ya gitu loh. Apa bedanya? Makanya mulai dari sekarang itu harus dipahami dulu kalau bicara mengancam adalah bentuk salah satu komunikasi yang tidak tepat untuk anak. Nggak mesti anak kok, pasangan juga ada gitu kan. Benar. Kita bicara parenting nggak mesti harus anak ya Hilmi ya. Gitu ya. Iya. Contoh orang tua, ibu khususnya, seorang ibu itu akan merespon 80% genetik untuk anak, kecerdasan untuk anak. Oh iya. Ya, jadi
suasana hati ibu, suasana hati seorang istri ketika diancam oleh orang suami ataupun dalam bentuk ancaman yang tanpa disadari, dia akan membentuk seorang ibu yang akan menirukan hal itu karena dia nggak terima diperlakukan seperti itu sama suaminya, maka dia menirukan kembali kepada anaknya. Berarti semua ini sebenarnya dalam keluarga tuh ada keterlibatan Ya, Bunda. nanti ada namanya, kita bicara kalau Bunda ada diagram parenting. Nah, kita kalau bahas jadi harus ada tuh diagram parenting itu, salah satu intinya itu adalah parent leadernya. Parent leader. Jadi siapa di sini yang parent leader dalam keluarga? Gitu. Oke, baik. Berarti dalam mengancam anak sebetulnya walaupun itu terkesan baik tapi memiliki dampak yang bisa jadi buruk Bunda ya. Iya, betul Hilmi, betul banget. Jadi kalau nanti Hilmi sudah berkeluarga ya kan, saat ini kan belum ya, semoga Allah mengqadarkan. Amin, ya Jadi Allah. Hilmi sudah punya pengalaman dari orang lain gitu, dan mungkin Hilmi pernah merasakan diancam oleh orang tua ya kan. Nah, stop mulai sampai saat ini gitu, aku nggak mau mengancam. Mulai dari kapan? Aku belum punya anak, jadi nggak perlu aku mengaplikasikan dari lingkungan sekitar dulu aja. Betul. Seperti Wow, menarik sekali. Gak enak kalau diancam. Iya, enak banget. Lebih baik kita melakukan atas dasar hati kita Iya, ya Bunda. Itu akan iya, lebih tulus iya. dan lebih ikhlas. Jadi intinya sebelum kita mengancam itu kan kita tahu pengennya tuh si anak menurut Betul. sesuai apa yang kita inginkan. Nah, Betul. jadi di awal yaitu kita sampaikan dulu arti maksud yang diinginkan tuh apa sih gitu. Jadi sehingga tanpa diancam pun anak mau melakukannya dengan senang hati. Anak itu akan cepat nangkep dan dia akan mengingat terus yaitu dengan apa? Ketika orang tua memberikan contoh tindakan dibandingkan omongan. Karena kan omongan kan kamu nggak boleh ngancem ya, nanti nggak boleh ngancem teman kamu gitu. Tapi dengan cara mengancam. Iya gitu kan. Akhirnya di dalam keluarga juga dia seperti itu gitu kan. Jadi seperti ya, jadi berarti intinya adalah anak meniru tingkah laku orang tua bukan sesuai dengan kata-kata orang tua. Karena yang lebih cepat ditangkap oleh anak adalah itu tindakan dibandingkan kata-kata ya. Wow, menarik banget pembahasan kali ini. Lebih baik kita kalau misalnya mau anak melakukan sesuatu, kita jelaskan dulu, kita komunikasikan dengan baik ya Bunda ya. Karena betul. Jadi kalau mengancam itu sebenarnya, bahwa mengancam itu artinya negatif. Hal-hal yang negatif dianggap sah oleh orang tua karena dia pernah mengalami hal seperti itu. Nah, akhirnya menirukan kepada anak-anaknya. Dan anaknya menikah, punya anak, ditiruin lagi. Wah, akhirnya jadi ada akan turun. Nah, ketika udah tahu nih kita sharing ilmu sekarang gitu kan. Sekarang di sini Bunda bukan menggurui tapi kita sharing ilmu ya. Betul, Bunda. Nah, kalau Bunda menggurui pasti banyak di orang tua di sana yang jauh lebih ilmunya lebih banyak dibandingkan Bunda ya kan. Jadi kita saling mengingatkan, saling belajar bahwa sebaiknya sebelum mengancam kita harus ingat kembali. Betul. Ingat kembali, apalagi mengancam itu dilakukan di fase usia anak 0 sampai 6 tahun, di fase itu. Karena dia akan meniru, karena dia brain gold ya. Dia akan meniru semua di masa-masa emasnya itu dia apa yang dia lakukan. Nah, kemudian dia akan membawa hal itu di fase 7 sampai 14 tahun itu, di mana fase anak diperlakukan dengan disiplin. Nah, ini dia biasanya orang tua memperlakukan anak seperti yang disiplin itu dengan bentuk sisi negatifnya ada diselipkan komunikasi ancaman. Yang bahkan seringkali orang tua sendiri pun nggak sadar kalau itu tuh ancaman. Iya, yang tadi Bunda bilang. Yang bilang ayo makannya dihabisin, kalau nggak dihabisin. Sebenarnya tujuannya baik gitu kan, tapi itu sebenarnya salah satu bentuk ancaman ya. Coba nih Ilmi, Bunda mau nanya nih, kita bicara komunikasi ya, komunikasi parenting. Komunikasi parenting adalah komunikasi yang dilakukan dua arah, ya kan, dengan kasih sayang. Betul. Tapi bukan komunikasi dua arah tapi dengan transaksional. Itu bukan. Nah, tapi sebenarnya di dalam itu ada transaksional, tapi di dalam transaksional itu tidak diselipkan rasa kasih sayang. Transaksional adanya take and give kan? Iya. Nah, itu transaksional kan namanya. Nah, tetapi kalau
dalam bahasa parentingnya kita terhadap anak atau itu bahasa dua arah tetapi diselipkan kasih sayang. Mau apa aja disampaikan tapi dengan kasih sayang. Cuman ya kembali lagi kadang orang tua juga kan manusia, ada hilafnya. Nah, ketika sudah melakukan hal seperti itu, ini pertanyaan Bunda, saya sering mengancam anak. Lalu gimana nih? Saya udah kepalang tanggung gitu. Saya seperti ini. Ya. Terus gimana? Yang pertama adalah banyak-banyak istighfar dulu. Karena sebelum banyak melakukan istighfar lalu kita merubah semuanya, itu akan sulit. Kita merubah dulu, ibaratnya kita mulai ngerubah dulu, ngapus dulu nih. Ya kan kita menyadari dulu, ya Allah, saya sadar gitu kan. Saya sadar saya memperlakukan, kalau Bunda selalu memperlakukan ketika Bunda perasaan Bunda lagi nggak enak itu selalu namanya self talk, bicara dalam diri sendiri. Bunda pencet nih hati Bunda yang sebelah sini nih, sebelah sini hati ini yang ngerasa kayak ini sakit di ujung-ujung kiri ya, di kiri agak ngerasa sakit-sakit gitu. Bunda selalu bilang, ya Allah, hamba meskipun hamba memperlakukan anak hamba itu dengan ancaman, hamba sadar ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho apa-apa yang Engkau telah tetapkan. Maka, terakhirnya yaitu hamba pasrahkan semuanya kepadamu. Nah udah, barulah lakukan tuh, mulai perubahan. Sering-sering kita bicara kepada diri kita sendiri. Bun, ada nggak ilmunya di sini? Bun, ada nggak sih ketetapan dasar hukumnya yang self talk itu? Sebenarnya itu yang Bunda lakukan berdasarkan pengalaman dan itu Bunda bisa sharing yang Bunda rasakan ketika ada setiap kesel sama anak, kesel sama suami, ya wajar lah ya. Ya udah, diam dulu sejenak, lalu kemudian pencet sebelah kiri kita nih, dada kita yang ada pasti agak-agak sakit. Nah di situ ketika kita lagi kesel itu kan nyesek banget. Pasti ketika kamu lakukan hal ini, tarik nafasmu, itu salah satu terapi buat kita untuk menetralkan emosional kita. Ayo istighfar, udah istighfar, astagfirullahaladzim, tapi masih marah. Karena kita terburu-buru juga ya. Ya itu kan, manusia kan pengennya instan. Bener, pengen cepet-cepet aja, pengen cepet-cepet ikhlas. Nah berarti Bunda, salah satu untuk ini agar tidak menjadi lestari, yaitu stop dari kita ya. Lestari nama tetangga Bunda tuh. Ya lebih mikirnya kayak ini, budaya Indonesia kan harus dilestarikan. Iya, oke, dibudidayakan ya. Jadi agar sikap mengancam ini tidak terus terulang kembali dan kembali, lebih baiknya itu stop di kita ya Bunda ya. Iya, stop dan di saat ini. Para penonton atau pendengar podcast TLT ini, karena ternyata itu sangat berdampak buruk untuk anak ya. Ya, betul. Jadi balik lagi, ancaman itu baik atau buruk sih Bun? Kalau dampaknya banyak buruk berarti apa? Nggak baik. Berarti kita kembalikan ke diri kita sendiri. Yeah. Baik nggak nih? Gitu. Kalau Bunda nggak pernah mau memberikan pengakuan, oh nggak boleh. Sekarang Bunda selalu tarik. Kalau begini dampaknya seperti ini, kira-kira baik atau tidak? Betul. Boleh atau tidak? Nggak boleh dong Bu Bunda. Katamu ya. Benar. Karena bicara aku, kamu, atau dia itu punya penilaian yang berbeda. Masing-masing. Benar. Tapi kalau kita bicara langsung dampaknya seperti itu, kita punya kesimpulan yang sama. Berarti harus ada pertanyaan. Berarti pertanyaannya, menurut kalian mengancam itu baik atau tidak? Silakan komen di bawah. Nah, mungkin segitu dulu Bunda pembicaraan kita kali ini. Jadi mungkin kesimpulannya di sini, segala sesuatunya dilakukan dengan komunikasi ancaman maka akan berdampak buruk. Bisakah sesuai dengan harapan kita anak itu melakukan sesuai yang apa yang kita inginkan dengan melakukan ancaman? Bisa, tetapi dampaknya buruk. Gitu. Iya. Yang buruk pertama, satu, anak akan timbulnya akan menjadi anak pelawan. Pertama, melawan ya. Ya, melawan. Nah, kedua dia jadi anak yang kebal dengan aturan, karena ada juga anak yang diancam baru melakukan hal seperti itu. Kalau nggak diancam dia nggak mau. Masih gitu. fine aja. Oh iya, misalkan ayo makan sayang, ataupun ayo belajar ya nak, ngaji yuk kita ngaji, nggak mau dia. Terus ayo ngaji, naik lagi levelnya. Kalau kita bilang ada, kalau kita makan ramen tuh ada level-levelnya ya. Ayo naik lagi intonasinya, akhirnya timbul. Ngaji nggak kamu? Kalau kamu nggak ngaji, Bunda nggak beliin kamu ini ya. Baru dia mau ngaji. Nah itu buruknya.
Bunda langsung ke aplikasinya. Jadi setiap orang tua mendefinisikan buruk itu terhadap anak bisa dilihat dari perlakuan dari anak itu Betul, sendiri. Nah, kalau anaknya itu anak kecil, misalkan dari usia disiplinnya dia nggak pulang nggak tepat waktu ya Iya. kan. Kalau kamu nggak pulang, Bunda kunciin pintu misalkan Oh, gitu iya. ya kan. Nah, Tidur di luar. tidur di luar. Bener sih tidur di luar, bener tidur di luar, tapi akhirnya apa? Dia pasti akan niru. Betul. Oke. Nah, Bunda, mungkin pendengar TLT pun mau tahu nih Bunda, solusinya apa sih? Tidak dengan mengancam gitu. Oh ya. Atau ya. Kalau yang pertama sebelum solusi yang pertama adalah supaya kita tidak timbulnya mengancam, kita harus mengedepankan rasa kasih sayang. Oke. Ya, Dibandingkan mengedepankan ego rasa kita. sayang dan kemudian tidak menyamakan apa yang apa yang kita pikirkan dia sama. Berarti kita kulik Jadi dulu contoh anaknya. ya, jadi kita harus memahami anak dulu. Betul. Ya solusinya yang pertama itu ya sebelum ada melakukan tindakan ancaman, ya kan makanya pertama mengedepankan rasa kasih sayang. Kasih sayang dulu Ya di mau awal anaknya seperti lalu kemudian memahami anak dengan bahasa dan komunikasi, karena setiap anak itu punya komunikasi yang beda-beda. Berbeda-beda, betul. Ya kan punya Betul sekali. punya apa namanya pintu komunikasinya beda-beda. Ada yang tipe telur dan tipe bola. Iya. Nah, jadi dipahami dulu anak kita itu masuknya tipe apa nih, pasangan kita nih tipe apa nih. Iya. Nah, ada juga yang tipe telur, ketika dikerasin dia sebenarnya dikerasin biar supaya dia sadar ataupun dikerasin biar supaya dia ngerti, akhirnya dia berontak. Nah, kayak telur aja kalau kita tekan pecah nggak? Bisa jadi Pecah. pecah ya? Nah, telur kan kalau kita misalkan contoh telur kita banting, atau ya telur kita banting, kita perlakukan dengan kasar, Iya. telur itu bisa jadi pecah. Tapi ada lagi tipe bola. Ada manusia ataupun anak tipe bola. Semakin kita kerasin, semakin kita kencengin dia, kita tekan, dia melambung tinggi. Contoh, bola kita tendang dengan keras, dia melambung Tinggi. dia pecah atau tidak? Enggak. Tapi malah dia benar-benar mempunyai fungsi bola. Betul. Bola itu apa dah? Ditendang, ketika ditendang dia melambung tinggi. Nah, jadi dipahami dulu sebelum terjadinya hal-hal pengancam itu, kedepankan rasa kasih sayang, memahami karakter anak, yaitu dipahaminya dengan tadi, anak ini karakternya seperti apa. Jadi timbullah komunikasi yang baik. Dan Yakin gak ada ancaman. Dan itu memang sudah menjadi tugas Nah, wajibnya orang iya. tua. Nah ini dia. Jadi Hilmi, hal ini nggak bisa dilakukan cuma sekali, 2 kali seminggu, enggak. Jadi istiqomah. Betul. Harus terus menerus dilakukan lagi. Ya. Wow. Baik Bunda. Jadi mungkin obrolan kita udah panjang. Sebenarnya mungkin kalau kita lanjut lagi nih bisa 2 jam, 3 jam. Tapi karena durasi, jadi kita akhiri aja mungkin di sini Bunda ya. Ya, kita masih ada lanjutan lagi kan? Betul, kita masih mau bikin part selanjutnya. Nggak jauh tema tentang selanjutnya. masalah tentang ancaman juga, tentang parenting juga. Dan jadi buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa mengambil poin-poin baik yang ada di video ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa nih teman-teman like, comment, and subscribe. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman dan keluarga kalian. Jangan lupa juga tuh share ke grup keluarga biar viral. Biasanya viral kalau grup keluarga. Nah, saya Hilmi pamit dan Saya Bunda Vina. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.